Hari ini kita akan belajar menemukan struktur dan kaidah berita. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah setelah pembelajaran selesai, kalian mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pokok bahasan yang pertama di materi ini. Pokok bahasan pertama yang sudah kita bahas di video sebelumnya adalah tentang struktur teks berita. Kemudian, pokok bahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang kebahasaan dari teks berita. Untuk memahaminya, mari kita belajar. Mari kita bahas kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Sekarang, perhatikan kembali teks-teks berita yang sudah kamu baca atau kamu simak di video sebelumnya. Dari teks yang sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa teks berita dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Di dalam teks berita, kata dan kalimat itu memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan ciri atau pembeda antara teks berita dengan jenis-jenis teks yang lainnya. Yuk kita perhatikan apa saja sih kaidah-kaidah teks berita tersebut. Nah, ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kaidah yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Yang kedua, kalimat langsung. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Yang kelima, keterangan waktu. Yang keenam, konjungsi temporal dan kronologis. Sekarang, ayo kita simak masing-masing penjelasannya. Pembahasan yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku berfungsi untuk menjembatani pemahaman berbagai kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh kalangan umum, sedangkan bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun bahasa yang bersifat kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Pembahasan kedua adalah penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan keterangan penyertanya. Nah, penggunaan kalimat langsung terkait dengan kutipan pernyataan-pernyataan dari narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Sekarang, perhatikan cara penulisan kalimat langsung. Awal kutipan langsung ditulis menggunakan huruf kapital. Di situ, kata masyarakat ditulis huruf M-nya menggunakan huruf kapital. Cara penulisan kalimat langsung yang kedua adalah penggunaan tanda koma untuk memisahkan antara kutipan langsung dengan penyertanya. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, kemudian baru tanda kutip 2, baru paparnya, dan diakhiri dengan tanda titik. Pembahasan selanjutnya adalah penggunaan konjungsi atau kata penghubung bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Itu berkaitan dengan
pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya adalah seperti dalam ketiga kalimat berikut. Ketiga kalimat tersebut adalah bentuk kalimat tidak langsung dari kalimat yang sebelumnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung yang bersumber dari narasumber berita kemudian diubah menjadi kalimat tidak langsung. Penjelasan yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja mental antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Sekarang perhatikan contoh kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan itu. Unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan yang kelima, yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat berfungsi sebagai konsekuensi berita yang harus mencakup unsur kelengkapan berita, yaitu kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Perhatikan penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat dalam kalimat berikut. Berikanlah jeda untuk kalian membaca dan memahami contohnya. Pembahasan yang keenam adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi ini terkait dengan pola penyajian berita yang pada umumnya menggunakan pola kronologis atau urutan waktu. Untuk memahami penggunaan konjungsi temporal tersebut, mari kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Berikan jeda untuk kalian membaca dan memahami.